Waktu itu sekitar pukul 5 sore, saya berboncengan dengan teman saya untuk pulang ke rumah sehabis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kondisi di jalan waktu itu gelap, cuacanya mendung dan sepertinya bakalan turun hujan. Suara petir bersautan membuat ingin rasanya untuk cepat-cepat sampai di rumah. Teman saya pun semakin mempercepat laju kendaraan agar tidak sampai kehujanan di jalan. Tetapi baru kira-kira setengah perjalanan, hujan pun akhirnya turun. Karena kebetulan saya tidak membawa jas hujan, maka kami putuskan untuk mencari tempat berteduh terlebih dahulu. Kebetulan di depan saya lihat ada sebuah rumah, atau mungkin seperti warung yang sudah tutup. Dengan tanpa pikir panjang, kami pun berteduh di sana. Nampaknya rumah itu sudah tidak lagi ditempati, karena terlihat kayu-kayunya sudah banyak yang lapuk dan tak terurus. Langit pun semakin gelap. Setelah sekitar 10 menit menunggu, ternyata hujannya tak kunjung reda. Entah kenapa, tiba-tiba perasaan saya dihinggapi rasa gelisah. Teringat di benak saya akan cerita-cerita seram yang sering saya dengar dari orang-orang tentang daerah itu. Sejenak saya terdiam. Tiba-tiba saya merasa seperti ada hembusan angin dari arah belakang saya. Hembusan itu terasa dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Perlahan saya menoleh ke belakang, tapi ternyata saya tak melihat apa-apa kecuali dinding rumah yang terbuat dari kayu. Tapi kemudian saya berpikir, mungkinkah angin itu berasal dari dalam melalui celah dinding kayu yang sudah tampak keropos. Perlahan saya beranikan diri untuk mengintip dari celah kayu untuk melihat ke arah dalam rumah. Dan alangkah terkejutnya saya. Di situ saya melihat ada sosok wanita berpakaian lusuh sedang duduk membelakangi saya. Spontan saya pun langsung menjerit hingga membuat teman saya terkaget-kaget, dan tanpa menjelaskan apa yang terjadi, saya langsung meminta teman saya untuk segera meninggalkan tempat itu. Dengan terburu-buru kami meninggalkan tempat itu tanpa mempedulikan hujan yang masih turun dengan lebat. Sepanjang perjalanan saya hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Hingga akhirnya sampai di rumah, saya ceritakan tentang apa yang saya lihat di tempat itu kepada teman saya.